ada. Ya, saya lagi malam hari ini akan ada tamu kita malam hari ini. Oke. Sambil kami tes dulu malam hari ini. Bisa diterima, Pastor? Ya. Pastor Jamli bisa diterima? Ya, malam hari ini sambil kita menunggu sekali lagi yang sudah menunggu hambanya Bapak Pendeta Jamli. Ya, malam hari ini saya percaya kita ingin menjadi berkat, ya. Kita harus menjadi dalam hidup kita berdampak bagi orang dalam kondisi apapun, ya. Ya. Ini saya belum bisa undang. Oke. Harap malam ini bisa tersambung. Wow. Ya, kita berdoa. Ya. Haleluya. Haleluya, ya. Ya, ini bagus ya Pak ya. Nah, ini sudah mantap, Pastor. Kita beri tepuk tangan dulu, aplaus kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pentekos. Ya, gimana, Pak Jem? Ya, oke lanjut. Lanjut ya. Seperti saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan selalu menghendaki bahwa gerejanya itu harus bertumbuh. Amin. Bertumbuh dalam kuantitas bahkan kualitas. Haleluya. Nah, untuk mengalami satu pertumbuhan, kita tidak bisa sendiri. Amin. Pertumbuhan secara rohani ya. Amin. Berarti di sini melibatkan peran Roh Kudus. Roh Kudus berkarya dalam pertumbuhan gereja. Waktu gereja mula-mula terjadi pertumbuhan itu karena karya Roh Kudus. Amin. Dan saya percaya untuk kita akan mengalami satu pertumbuhan dan akan menghasilkan kedewasaan, dan itu akan berdampak kepada sesuatu yang lebih baik, berarti kita harus izinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Nah, saudara-saudara, cara hidup Jumat mula-mula itu adalah merupakan patokan atau rujukan kita untuk mengalami satu pertumbuhan. Nah, saya bisa mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana agar setiap gereja Tuhan bisa mengalami kehidupan yang berdampak atau impact to menjadi dampak bagi komunitas kita, menjadi dampak bagi keluarga, bagi teman. Nah, kalau saudara ada di marketplace, misalnya pekerjaan itu adalah marketplace saudara, atau saudara sebagai student. Nah, pelajar itu adalah merupakan marketplace saudara. Biarlah saudara akan menjadi orang-orang yang impact bagi di mana engkau Tuhan tempatkan. Nah, saudara-saudara, ada 6 hal yang perlu tubuh Kristus lakukan. Gereja Tuhan harus lakukan. Yang seperti saya mention yang pertama adalah intimacy with God. Untuk mengalami kehidupan yang berdampak, you need to intimacy with God. Kita harus perlu intim dengan Tuhan. Untuk mengalami kehidupan yang intim dengan Tuhan, intimate atau intim dengan Tuhan atau dengan Tuhan itu sendiri, maka kita akan melihat kehidupan akan menuju kepada pertumbuhan di mana kita semakin hari mengenal Kristus. Nah, untuk mengalami keintiman dengan Tuhan, intimacy with God, kita harus masuk kepada kedewasaan rohani. Dewasa rohani, kalau di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 32, dalam New atau dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, bagian B-nya, but he is intimate with the upright. Artinya, tetapi dia intim
dengan orang-orang yang lurus. Amin. Orang yang melakukan kebenaran firman. Nah, kata intimate ini, atau intim bisa diartikan sebagai counsel. Yang pertama counsel, dan yang kedua company. Counsel artinya nasihat. Company artinya persekutuan. Dan yang ketiga, kata intimate ini bisa berarti familiar converse, atau percakapan yang cakap, atau percakapan yang akrab. Nah, saudara-saudara, intimacy with God, keintiman bersama Tuhan, akan membentuk hidup saudara untuk memiliki kehidupan doa. Itu yang terjadi di dalam jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang Kisah Para Rasul pertama, ayat yang ke-14. Di sana firman Tuhan berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi penekanan di sini bahwa kehidupan yang intim dengan Tuhan adalah kehidupan yang berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, langkah untuk kita bisa berdampak bagi lingkungan, bagi orang lain, adalah maturity in Christ. Artinya memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Seperti apa kedewasaan di dalam Kristus? Kisah pasal 2 ayat 44. Firman Allah yang hidup berkata, semua orang yang percaya itu senantiasa bersekutu bersama-sama, dan segala yang ada pada mereka dijadikan milik bersama. Nah, saudara-saudara, tanda bahwa kita dewasa di dalam Kristus adalah memiliki karakter untuk mau memberi. Nah, dalam situasi COVID-19 ini, saya ajarkan kepada jemaat kami, dalam kesusahan, marilah kita coba menginvest buat kerajaan Allah. Memberi. Memberi itu bukan soal jumlahnya, tetapi hati kita. Bagaimana memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini adalah merupakan salah satu tanda kedewasaan. Karakter di dalam Kristus yang selalu ingin memberi. Itulah kedewasaan. Nah, tanda kedewasaan di dalam Kristus, saya bisa catat bahwa kita tidak saling menyalahkan. Artinya, kita saling menerima, bukan saling memusuhi. Jadi tanda kedewasaan di dalam Kristus, kita saling mengampuni, bukan saling membenci. Nah, banyak terjadi saat-saat ini, ya kita nggak usah ngomongin gereja orang lain, gereja kita sendiri. Bukan saling mengasihi, tetapi saling membenci. Mubes sudah selesai, kebencian masih ada di antara kita, ya kan? Nah, inilah yang kita harus pangkas. Amin. Ya, saya bukan mau menyerang organisasi, tidak. Maksudnya begini, itu kan masih terbawa. Musda sudah selesai, Mubes sudah selesai, hiruk pikuknya masih terbawa. Oh, saya golongan A, saya golongan B. Tapi saya mau berkata, sudah mau Mubes lagi. Sudah mau Mubes lagi ya. Belum move on. Ya, inilah kita saling menerima ya. Menerima dengan apa adanya. Berarti saling menerima berarti kita saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Amin. Nah, yang ketiga, 6 langkah yang saya katakan bagaimana gereja bisa impact, bisa berdampak, yaitu persistent in truth. Artinya ketekunan di dalam kita melakukan firman Tuhan. Orang yang tekun adalah orang yang tabah. Orang yang tabah adalah orang yang selalu menyerah kepada kehendak Tuhan. Artinya selalu punya antusias, selalu punya kerinduan untuk melakukan firman. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42, terjemahan lama berkata, maka mereka itu pun bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun adalah merupakan kehendak Tuhan. Nah, gereja mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa artinya pengajaran rasul-rasul?
Pengajaran rasul-rasul artinya mereka bertekun di dalam pengajaran firman. Amin. Dan juga mereka haus akan firman. Nah, sebagai gereja yang mau berdampak, marilah kita selalu bertekun dalam pengajaran firman. Amin. Bukan pengajaran-pengajaran yang didasarkan pada ideologi manusia, pemikiran manusia. Karena pemikiran manusia itu terbatas. Kepintaran manusia hanya bodohnya Allah. Ya kan firman Tuhan berkata. Siapa kita mau membanggakan diri? Oleh karena itu, marilah kita selalu bertekun kepada pengajaran firman. Wow. Nah, yang keempat, bagaimana gereja akan menjadi impact? Yang keempat adalah action speak louder than the word. Tindakan lebih penting daripada perbuatan. Nah, banyak orang Kristen berkata, oh saya orang Kristen sudah 60 tahun jadi Kristen, sudah 80 tahun jadi Kristen. Tetapi tindakannya tidak sesuai dengan firman. Nggak ada actionnya ya. Nggak ada action. Nah, ini gereja harus perlu action. Amin. Actionnya apa? Artinya sekarang kan begini. Ya, jaringannya yang ada. Saya percaya, oke. Kita sudah masuk pada poin yang keempat. Biasa kita beri upload dulu. Buat nonton ya, sudah setia untuk ada dengan acara Suka-Sukamu Tuhan. Malam hari ini kita baru masuk 4 poin ya. Luar biasa firman Allah malam hari ini ya. Yang pertama saya katakan catat dari tadi bagaimana saya catat ya. Malam hari ini saudara tidak akan rugi. Saya sudah mengundang Pak Jemli bisa keluar dulu seperti tadi baru masuk lagi. Pak Jemli yang pertama yang kita belajar, Pak Jem boleh keluar dulu baru masuk, adalah keintiman dengan Tuhan. Betapa untuk kita menjadi nampak kita harus intim dengan Tuhan, kita harus dewasa dalam Kristus. Wow. Yang ketiga adalah kita harus bertekun dalam firman. Yang keempat kita harus punya action. Wow. Malam hari ini saya sendiri dapat berkat. Sekali lagi saya belum dapat kameranya Pak Jemli. Bisa Pak Jemli keluar dulu ya. Pak Jemli keluar karena kamera Pak Jemli belum bisa saya undang. Tapi saudara, malam hari ini saudara kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa ya. Saudara bisa kirim link kepada teman-teman waktu yang ada. Saya mengajak saudara, bisa saudara nonton bareng dengan teman-teman yang ada. Saya mengajak saudara untuk berkat Tuhan malam hari ini. Sekali lagi Pak Jemli bisa keluar dulu ya. Ya, sambil menunggu hambanya saya beri aplaus buat kita semua. Pak Jemli bisa keluar dulu baru masuk lagi. Karena kameranya belum bisa tertangkap ya. Malam hari ini, semua yang ada saya percaya malam hari ini. Saya percaya saudara terus berdoa buat acara ini. Malam hari ini kita mau terima berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kita percaya malam hari ini. Saya belum bisa dapat kamera Pak Jemli saudara sebenarnya ya. Biasanya sudah ada kamera, belum bisa tambahkan ini ada. Apakah Pak Jemli pakai laptop atau kalau masih handphone masih bisa tertangkap? Ya malam hari ini biasa dia jaringan yang ada sehingga tidak bisa connect ya teman-teman. Tapi malam hari ini kita sudah pada poin yang keempat. Kita harus punya action ya. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana saya catat tadi, bagaimana kita harus benar-benar dalam Kristus. Ya.
Yang ketiga, kita harus betul-betul punya firman yang kuat. Dan keempat adalah actionnya. Ya, saya belum bisa tangkap ini Pak Jamli, bisa keluar sekali lagi minta maaf, bukan ya, supaya bisa jaringannya ya bisa masuk malam hari ini. Sekali lagi dimanapun saudara berada, malam hari ini saya berdoa, kita berdoa supaya jaringan ya bagus, karena memang kondisi hari-hari ini jaringan yang kadang-kadang kurang bagus. Tapi saya menyapa Pak Lukas yang ada di Bandung, Pak Betran yang ada di Lampung. Wow, luar biasa. Tante Ibu Yeni, Pak Sitorus, Ibu Rompas, Tuhan berkati. Sambil menunggu narasumber kita, Trace Tambun, Tuhan berkati. Saya percaya dimanapun saudara berada, sambil kita saudara berdoa supaya kita bisa join kembali dengan Pastor Jamli Tikalu yang ada di Chicago, Amerika Serikat. Bapak Ibu, malam hari ini kita sudah ada 4 poin yang kita bisa tangkap malam hari ini. Untuk kita bisa berdampak bagi orang lain. Ya, wow, sepertinya kita bisa masuk ini. Ya, Bapak Ibu. Ya, kita berdoa. Wow. Ya. Wah, ini kayaknya salurannya kurang menguntungkan hari ini. Iblis tidak senang karena pesan dari Amerika itu luar biasa. Haleluya. Oh ya, haleluya. Praise the Lord. Ya, Jadi Tuhan, boleh ya lanjut ya, Pastor. Minta Yang maaf. keempat, sudah. Ya. Minta maaf para pemirsa, soalnya signalnya kurang bagus. Jadi saya sudah katakan tadi sudah keempat ya. Ya. Apa yang perlu, ada 6 hal yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan sehingga bisa berdampak, impact to our community, to our friend, to our family, dan sebagainya. Yang pertama adalah intimacy with God, dan yang kedua adalah maturity in Christ, kedewasaan di dalam Kristus, dan yang ketiga adalah persistent in truth, ketekunan dalam melakukan kebenaran firman, dan yang keempat tadi adalah action speak louder than the word. Artinya tindakan lebih penting daripada perbuatan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah C atau karakter. Ini berbicara mengenai karakter Kristus, karakter of Christ. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-46, terjemahan baru berkata, dan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, inilah yang menjadi salah satu kenapa gereja mula-mula itu bisa berdampak dan mereka bisa disukai. Dari hari ke hari mereka bertambah. Nah, kenapa gereja saat ini orang menjadi alergi dengan orang-orang gereja? Karena apa? Karakter, jangankan jemaat. Gembala saling makan-memakan, ya kan? Yang paling parah lagi, makan jiwa orang lain. Artinya memancing di kolam yang sudah kepunyaan orang lain. Nah, itu terjadi. Nah, harusnya firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Amin. Tapi yang sekarang terjadi adalah 2-3 orang berkumpul, gereja berdiri. Nah, itu yang repot. Nah, iya kan? Iya. Nah, ini bukan karakter Kristus. Nah, kenapa sekarang orang Languan bilang, ya so sama aja. Nggak ada pi gereja dan kita pi bioskop, so sama tuh karakter. Dorang bilang beda tipis ya. Betty. Nah, harusnya gereja itu harus tampil beda. Amin. Saya harus berbeda dengan orang-orang yang tidak ke gereja. Nah, sekarang orang berpikir, wah, ke gereja aja sama. Si Dorca bukan tambah baik, tambah buruk ke gereja. Wah, itu repot, saudara. Nah, ini tidak mencerminkan karakter Kristus. Nah, untuk berdampak, kita harus bertekun
dengan sehati. Bertekun artinya kita harus setia dalam situasi apapun, bahkan sehati. Nah, kalau gereja sudah tidak sehati, berat. Jangankan gereja, keluarga kalau sudah tidak sehati, itu sangat berbahaya. Nah, marilah kita sebagai orang percaya, milikilah karakter Kristus. Saling membagi, tetap setia, melakukan firman. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu T yang keenam adalah transform. Atau dengan kata lain, transformasi. Nah, gereja yang akan berdampak harus terjadi transform di dalam pribadi dulu. Dalam keluarga, dalam gereja, bahkan di tengah-tengah komunitas. Itulah transformasi yang sesungguhnya. Nah, gereja mula-mula kan begitu. Mereka menjadi gereja yang memiliki transformasi, perubahan, memberikan perubahan bagi lingkungan. Nah, lingkungan saudara di mana? Saudara sebagai siswa, ya itulah jadi transformasi di situ. Jadikanlah lingkungan saudara memiliki perubahan. Nah, di dalam Kisah 2 ayat 47, di sana dikatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ini berarti apa, saudara? Terjadi satu perubahan, transformasi. Nah, sekarang, kalau Pendeta Aldi misalnya, ini contoh saja ya, pergi ke satu tempat, dan sudah tidak disukai, itu repot. Iya kan? Nah, sekarang, jemaat pergi bekerja di satu perusahaan. Dan perusahaan bilang, aduh, kalau si A ini ada di company saya, rusak. Nah, saudara-saudara, kehidupan yang memiliki transformasi bukan berarti saudara di tempat kerja bawa firman. Dalam arti bawa Bible ya. Bawa Bible. Break time saudara baca firman. Iya kan? Jadi tiada hari tanpa firman. Mau tidur pun Alkitab ada di dada. Tetapi karakternya lebih baik dari orang yang nggak baca firman. Nah, apa yang terjadi? Siapa yang salah? Gembala saudara yang salah. Istri saudara yang salah. Suami saudara yang salah. Atau anak-anak saudara yang salah. Nggak bisa kita salahkan orang lain. Yang salah adalah diri sendiri. Ada orang hari-hari dengan firman, tetapi karakternya ngegosipin orang, menipu perusahaan. Ada orang begitu. Hari-hari firman, tapi menipu orang. Nah, itu berbahaya sekali, saudara kan. Tapi ya, kita adalah orang-orang yang mau menjadi transformasi bagi lingkungan. Jadi sebagai conclusion saya, biarlah kita semakin disukai oleh banyak orang. Bertambah kasih karunia di dalam hidup kita, sehingga perubahan itu semakin terjadi. Ya, jadi gereja yang bisa berdampak, gereja yang bisa berimpact adalah intimacy, maturity, atau kedewasaan. Yang ketiga adalah persisten, ketekunan, kegigihan. Yang keempat adalah action, tindakan. Dan yang kelima adalah karakter. Ya, of course, karakter of Christ. Dan yang keenam adalah transformasi, perubahan. Ini yang saya bisa sharekan kepada teman-teman sekalian. Kiranya bisa menjadi berkat, dan kita semakin memiliki karakter Kristus dan impact to our community. Wow, Thank you. luar biasa. Malam hari ini kita beri aplaus buat Pastor Jamli. Haleluya. Pastor, malam hari ini saya sendiri walaupun terputus dengan jaringan, tapi saya percaya malam hari ini saya diberkati dengan 6 poin ini untuk dalam kehidupan pribadi saya. Boleh saya bertanya, Pastor? Ya, silakan. Malam hari ini. Yang penting jangan tanya politik. Saya tidak tanya politik, ya saya hanya tanya sesuai dengan yang kita sedang belajar, Pastor. Setahu saya,
Pastor adalah senior saya di Sekolah Alkitab Cianjur. Kalau saya tidak salah, angkatan 12. Betul, Pastor? Ya, saya angkatan 12. Angkatan 12 ya. Jadi saya angkatan 14 ya. Boleh tahu setelah angkatan 12 Pastor langsung ke Amerika? Sempat praktek di ketua umum kita, Pak Pendeta Johnny Weol. Oh iya. Tidak sampai setahun, saya dapat visa. Saya langsung datang ke Amerika. Ini kita akan berbicara berdampak. Biasanya misionaris itu dari Amerika. Kita tahu gereja kita akan genap 100 tahun depan, Pastor. Ya kan? Gereja kita tahu. Biasanya itu misionaris dari luar negeri. Ini misionaris dari Indonesia. Kenapa? Apa sih visi pastor bisa ada di Amerika? Dan saya lihat pelayanan pastor berdampak dan ada banyak hal yang dilakukan. Ya, sebenarnya cita-cita saya dari dulu memang ingin ke Amerika. Pada waktu saya di sekolah Alkitab, saya sempat puasa 80 hari. Saya bukan mau mengatakan saya itu begini-begini, tidak. Maksudnya begini. Waktu saya di sekolah Alkitab, saya minta visi daripada Tuhan. Tuhan, I need your vision. Saudara ya. Saya tumpang tangan Tuhan, saya punya kerinduan mau ke Amerika. Setelah sekolah, menghadap pertama, saya ditolak visanya. Jadi pas setelah penamatan, saya coba ajukan visa. Saya ditolak. Setelah ditolak, ya sudahlah. Menyerah sekolah kan, praktek di Pastor Johnny Weol. Tapi masih ada kerinduan. Kayaknya coba lagi dah. Akhirnya terjadi jalan Tuhan yang begitu luar biasa, walaupun pakai hikmat manusia waktu itu. Artinya apa? Saya masuk dengan nama Arifin di Amerika, dan akhirnya saya sekarang jadi legal di Amerika dengan nama Tiko Alu. Itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa ya. Sesuatu yang tidak mungkin. Nah, itulah Tuhan kasih visi saya di hati ini untuk ke Amerika ya. Karena Amerika ini adalah negara yang boleh dikata majority Kristen. Tetapi karakternya orang Amerika itu bukan semua orang Amerika. Masih banyak yang jauh dari Tuhan. Artinya sudah terlalu jauh dengan apa yang Tuhan firmankan. Tapi ya kami yang ada di Amerika ini, khususnya minoritas. Kita ini di Amerika minoritas. Mohon bantu dalam doa supaya gereja-gereja Indonesia yang ada di Amerika bisa berdampak bagi gereja Amerika. Wow. Jadi memang kalau saya pelajari tadi, Pastor sempat ngomong bahwa di sekolah Alkitab Cianjur, Pastor sempat puasa 80 hari ya. Ya. Untuk dapat sesuatu ya. Jadi memang segala sesuatu ketika kita bawa dalam doa. Yang Amen. Saya boleh tanya Pastor, sudah berapa lama Pastor di Amerika, Pastor? Saya hampir 20 tahun ya. Wow, belum terlalu lama. Saya sempat buka. Jadi waktu saya datang ke Amerika, saya turun di Seattle, Washington State. Kemudian Tuhan bawa saya ke Dover, New Hampshire. Di sana banyak orang Indonesia. Saya di Dover itu ada sekitar hampir 9 tahun, 8 tahun lebih. Saya sebagai jemaat biasa di sana, bantu pelayanan. Sempat jadi wakil gembala juga di sana, bantu Pastor Donald dan Pastor Sevi Mawuntu. Dan setelah itu saya coba merintis satu pelayanan yang ada di Houston, Texas. Saya sempat 2 tahun di sana merintis, dan itu saya tidak pernah lihat Houston itu seperti apa. Saya cuma lihat di Google. Oh, ternyata Houston itu adalah kota nomor 4 terbesar di Amerika. Nah, saya cuma lihat Google, dan saya pergi bersama istri dan anak saya. Modalnya cuma gitar sama baju. Wow. Selama 6 bulan saya diperhadapkan dengan 2 jiwa, istri dan anak. Dan itulah Tuhan berkarya.
Tuhan buka jalan sehingga kami bisa melayani di sana sampai 2 tahun. Kemudian dari Majelis Daerah East Coast menempatkan saya di Chicago. Dan sampai hari ini saya ada di Chicago. Wow, luar biasa. Jadi saya pikir kan, saudara pikir bukan kalau di luar negeri, saya katakan lebih sulit sebenarnya daripada kita yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia saya bisa pergi ke Pak Pendeta Melki Mamesa kalau ada di Manado, ya kan? Boleh meminta Rica di sebelah, ya kan? Kalau ini di tanah orang, ya kan? Tapi kita lihat bagaimana 6 bulan dengan biaya hidup yang cukup tinggi buat saya. Beliau berkata bahwa hanya dengan gitar, ya sekarang kalau saya lihat, saya masih dalam pemikiran, dalam doa supaya saya bisa ketemu dengan pastor secara langsung, ya. Haleluya, ya. Tapi apa sih sekarang yang menjadi visi pastor ke depan ini untuk Amerika? Tadi memang pastor bilang bukan semua, tetapi ada banyak hal di kondisi yang ada di Amerika sekarang. Bagaimana, pastor? Situasi kondisi saya punya visi sekarang yaitu reach one more for God. Jadi bawa 1 jiwa lagi buat Tuhan. Karena kita nggak usah beriming-iming 1.000 jiwa, 10.000 jiwa. Itu kan pekerjaan Tuhan. Iya. Soal berapa jiwa kita. Yang penting sekarang kerinduan saya reach one more for God. Jadi itu yang motivasi saya sampai saat ini bisa bertahan di dalam pelayanan. Dan memang seperti Pastor Aldi katakan, memang benar, merintis di Amerika itu tidak semudah seperti saudara pikirkan. Saya merintis di Amerika itu, khususnya waktu saya ada di Houston, saya tidak bawa duit yang banyak. Yang ada di kantong saya waktu itu hanya $3,000. Dengan bawa istri, bawa anak. Dan itu saya pikir semua state yang ada di Amerika itu sama. Apply apartemen hari ini langsung dapat minggu depannya. Ternyata nggak semudah itu, saudara. Waduh. Ya, waktu saya pindah ke Seattle, minggu ini saya tiba, saya coba apply apartemen, minggu depan saya sudah masuk. It's very easy. Nah, waktu saya di Houston, saya sudah mau hampir 3 minggu, saudara bayangkan, 3 minggu apply apartemen, nggak di-approve. Karena ternyata kalau nggak ada pekerjaan, nggak bisa dapat kunci apartemen. Itu rule-nya, policy. Nah, waktu saya di Houston itu, bayangkan $3,000. $3,000 nggak kerja, harus ganti hotel, dari hotel A ke hotel B, sampai menipis itu keuangan. Keuangan sudah menipis, saya mengalami tabrakan, dan itu tabrakan yang luar biasa. Saya punya mobil itu total loss, jadi hancur total. Dan saya percaya itu mujizat Tuhan. Amin, Tuhan. amin. Karena itu kecepatan sekitar 50 sampai 60 mile per hour. Tabrakannya depan sama depan. Yang mujizatnya, kalau saya mau katakan bahwa mobil saya itu mesinnya jatuh ke bawah dan dia mundur ke belakang. Tapi saya nggak patah, keluarga yang ada di dalam aman, tidak terjadi apa-apa. Tapi saya percaya itu jalan Tuhan. Karena apa? Tuhan mempersiapkan, karena nggak ada jiwa. Saya cuma modal, berani aja pergi ke Houston waktu itu. Tuhan kasih apa? Kasih kecelakaan, saya dapat $10,000 untuk menyambung kehidupan selama 6 bulan ke depan. Jadi istilahnya sengsara membawa nikmat. Iya, wow, benar. luar biasa. Yeah. Bayangin, modal hanya $3,000. Sekarang mengalami kecelakaan. Belum dapat apartemen. Nah, dengan saya mengalami kecelakaan, saya dapat $10,000, dapat mobil baru, dapat apartemen bagus. Dan menyambung kehidupan selama 6 bulan. Bayangkan, saya khotbah, saya main gitar, istri pimpin pujian. Waktu khotbah, anak saya meminta ke belakang, saya khotbah akan kursi-kursi itu, saudara-saudara. Tapi itu luar biasa. Saya dengar dulu pengalaman hamba-hamba Tuhan bercerita bagaimana merintis, kan? Nah, saya mengalami sendiri bagaimana perintisan di Amerika.
It's not easy. Tapi saya mau encourage hamba-hamba Tuhan muda, jangan jago kandang. Amerika itu masih perlu banyak tenaga. Jangan sudah ada gereja, saudara mau bangun gereja. Aduh, jangan jago kandang. Keluar dari kandang, ya kan? Kalau berani datang ke Amerika. Banyak tempat yang membutuhkan hamba Tuhan. Wow. Jadi orang Languan itu sebenarnya banyak. Sekarang di Yunani, satu GPDI di Yunani orang Languan. Ya, betul. Pastor Jerry, dan artinya bahwa hidup ini harus berdampak, ya kan? It's true. Harus benar-benar, tapi berdampak bagaimana, saudara? Ya, kita mau hari-hari ini dengan situasi COVID-19 hari-hari ini, semua negara kurang lebih 219 kalau saya tidak salah, mengalami COVID-19. Yang menjadi pertanyaan saya buat Pastor Tiko Alu, apa sih yang harus gereja sebenarnya lakukan di situasi hari-hari ini? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kita harus intimacy with God. Dengan keintiman dengan Tuhan, saudara akan bisa menghasilkan kehidupan yang berdampak. Dan yang paling penting adalah action kita. Action speak louder than the word. Jadi tindakan kita lebih penting daripada perkataan kita. Nah sekarang situasi COVID-19 begini, banyak orang yang tidak bekerja. Nah, saya mau berkata begini, bukan nanti saudara gereja besar baru bisa membantu orang lain, tidak. Seberapapun engkau miliki saat ini, berapapun yang ada dalam kehidupan keluarga atau dalam gereja saudara, bantulah yang lemah. Itulah action speak louder than the word. Artinya, aksi kita, tindakan kita lebih penting daripada perkataan. Jangan cuma bilang, oh aku mengasihi, I love you, tapi actionnya mana gitu, ya kan? Nah, saya ajarkan gereja kami itu, mari kita invest. Saya ajarkan bukan saudara harus beli ribuan dolar, tidak. Seberapa saudara mampu? $5, $10. Nah, kami sudah aplikasikan itu, kami alokasikan, ya kebetulan saya undang salah satu pembicara beberapa minggu yang lalu dari Indonesia untuk khotbah di ibadah Zoom kami. Nah, hati saya tergerak ke sana. Jadi, kami berdoa juga, Tuhan, kami mau salurkan dana ini kemana. Walaupun dalam jumlah sedikit ya, bukan besar banget. Tapi itulah action kita, action speak louder than the word. Action kita apa? Bukan hanya sekedar kata-kata. Karena kekristenan itu akan dilihat dari tindakan, Amen. perbuatan, bukan kata-kata. Ya, itu saja, Pastor. Luar biasa malam hari ini bahwa kita melihat dari seorang pendeta Jim Lee Tiko Alu, perjalanan, jangan saudara melihat beliau hari ini, tetapi ada proses dan dia tetap berjalan sesuai keintiman dengan Tuhan, karena kita Amen. percaya ini pekerjaan adalah pekerjaan Tuhan. Dan tadi saya tangkap bahwa dalam kondisi COVID-19, kita bukan hanya sekedar jadi penonton, bukan hanya seorang yang jago teori, tetapi gereja harus punya action. Saya punya moto hari-hari ini, ketika saya jalan di pinggir jalan, seaqua gelas aja, orang bisa mengalami bertanya, Bapak orang Kristen ya? Amin. Ya. Amin. Ketika saya belum seperti gereja yang besar, apa adanya. Tetapi ada banyak kali saya ketemu dengan orang-orang bagaimana mereka bertanya, dan saya katakan, kalau orang punya perusahaan kita kasih beras 2 kilo, itu hal yang biasa. Tetapi ketika ada orang yang hari itu dia tidak punya apa-apa, tapi ketika gereja hadir, mereka akan berkata terima kasih. Terima kasih. Jadi saya percaya malam hari ini kita mau menjadi gereja yang berdampak. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar omongan. Orang Langon bilang, omong doang. Ya kan? Tapi benar-benar kita mau jadikan gereja. Kita lihat dari Pastor Jim Lee,
bahwa Tuhan punya banyak cara. Ketika beliau buka pelayanan pertama, Tuhan izinkan, kalau kita lihat, bisa aja protes. Kenapa Tuhan begini, saya harus lewat celaka? Kenapa? Tapi segala sesuatu, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ketika kita mengerti bahwa lewat COVID-19, gereja harus berdampak dan harus menjadi berkat. Amin. Sebab itu tidak kerasa kita sudah 1 jam, Pastor, ya, walaupun sedikit ya. Saya boleh minta Pastor statement terakhir, Pastor, mengajak teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, mengajak jemaat, ya. Sekali lagi, di Facebook saya ini ada beberapa teman dari tadi, bukan seagama dengan kita, tetapi mereka menonton tayangan ini. Saya berdoa biarlah lewat tayangan ini dapat menjadi berkat, Pastor, ya. Amin. Ya, statement saya, keintiman dan kedewasaan kita di dalam Kristus akan memberikan dampak dan pengaruh bagi lingkungan sekitar kita. Dan hidup yang berdampak adalah hidup yang memiliki kehidupan doa. Kehidupan doa adalah kehidupan yang bisa memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitar kita. Itu saja, Pastor. Wow, terus Tuhan Yesus memberkati. Jadi, hidup ini harus bernafas. Sekecil apapun hidupmu, ketika hidupmu berarti bagi orang, itu luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Sekali lagi, saya secara pribadi berterima kasih kepada Pastor Jim Lee Tikoalu, senior saya, buat kesempatan yang bisa hadir di tayangan Suka-Sukamu Tuhan dengan kesederhanaan, dengan apa yang terbatas alat saya, tapi saya percaya firman Allah tidak pernah terbatas untuk menjangkau saudara. Amin. Firman Tuhan tidak pernah terbatas. Firman Allah tepat pada setiap pribadi yang membutuhkan. Saya percaya malam hari ini firman Allah sudah memberkati saya dan saudara, ya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Jim Lee Tikoalu. Doa kami, Tuhan memberkati keluarga hamba Tuhan ini, Tuhan pakai di Amerika apa yang menjadi visi. Saya dapat satu, jangan pikir banyak 1000 jiwa, jangan pikir ratusan jiwa, pikir 1 jiwa untuk bawa ke sorga. 1 jiwa ke sorga itu tetap indahnya. Oke, kita akan berdoa, Pastor. Ya. Kita akan tutup, Pastor bisa berdoa. Oh, ya. Untuk berdoa buat para pemirsa yang menonton, ada beberapa yang masih aktif, ada kurang lebih berapa banyak orang ini yang masih aktif, maupun ada pun dari agama lain. Kita berdoa supaya lewat tayangan ini mereka menerima kasih. Amin. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur. Haleluya. Ternyata kedewasaan di dalam Kristus. Amin, amin, amin. Identik dengan kehidupan yang berdampak. Haleluya. Kehidupan yang berdampak adalah kehidupan yang memiliki makna, di mana kami akan menjadi orang-orang yang menyebarkan kasih, menyebarkan sukacita, dan memberitakan kebenaran firman. Tuhan, ada rekan-rekan kami yang masih belum percaya dan masih berada dalam satu lingkungan di mana mereka membutuhkan Engkau. Saat ini kami berdoa secara khusus di dalam nama Yesus. Kiranya mereka dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan mereka menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hanya meyakini bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel, God always with us. Dan kami yakin bahwa di dalam Kristus, in Christ, kami selalu mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang luar biasa, ketenangan yang supernatural dari Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Aldi ya Tuhan. Lewat programnya, Suka-Suka Tuhan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tuhan berkati keluarga, berkati pelayanan, berkati istri dan anak-anak. Dan kami yakin pelayanan ini semakin diberkati, semakin membawa sukacita dan banyak jiwa yang bertobat, mengenal Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Jadikanlah kami semua orang-orang yang berdampak, orang-orang yang memiliki impactful life, kehidupan yang berdampak bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan.
Kami terima firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman, dan kami hanya dasarkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita ada pada ujung acara. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Jemli Tikoalu. Tuhan memberkati dan terus berkarya di Amerika. Saya Amin. percaya karya Tuhan yang luar biasa, ya. Siapa tidak kenal dengan Tikoalu? Luar biasa, ya. Lahir dari seorang pionir GPDI, kalau di Langon siapa tidak kenal, ya. Saya percaya api dari Langon sedang terbakar di Amerika. Haleluya. Karena Amin. itu, haleluya. Sekali lagi, terima kasih buat pemirsa yang selalu setia dengan acara Suka-Sukamu Tuhan. Selamat malam, Pastor. Selamat Tuhan malam. berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita pada ujung acara Suka-Sukamu Tuhan pada hari Jumat, hari ini 17 Juli 2020. Saya percaya malam hari ini kita sudah diberkati. Ada 6 poin kalau kita mau berdampak, ya. Kita harus punya intim dengan Tuhan. Amin. Saya percaya lewat COVID-19 kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin erat dengan Tuhan, semakin percaya. Saya menyapa buat teman-teman Ibu Yeni yang setia, Om Adei yang setia, ada teman-teman yang setia, Ibu Trey, siapa lagi, Pak Denny, siapa lagi, semua ini, Pak Melki. Saya belum bisa sebut semua satu persatu malam hari ini. Saya percaya teman-teman yang sudah join malam hari ini, Saudara Olga Manopo, apa ini? Karina, Maui Kere, Tikoalu, Tuhan berkati semua sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung acara program Suka-Sukamu Tuhan. Jadi acara ini ada saya percaya karena ingin memberkati. Tidak ada tujuan lain selain Tuhan ditinggikan. Jadi besok malam kita akan ketemu lagi dalam acara Suka-Sukamu Tuhan dengan narasumber kita Bapak Pastor John Lee Zebang dari Jakarta. Gereja melihat ekonomi saat ini. Tema kita besok adalah gereja melihat ekonomi saat ini. Wow. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya. Tadi saya minta maaf dengan jaringan yang ada. Tapi saya percaya malam hari ini saudara bisa mengalami berkat Tuhan, ya. Saudara bisa lihat kembali siaran ulangan lagi di Facebook saya atau di setiap grup yang ada, atau saudara bisa lihat di YouTube Suka-Sukamu Tuhan Pastor Aldi. Kalau tidak keberatan, tolong subscribe YouTube saya, bisa share ke teman-teman saudara, ya. Bisa komen, sekali lagi, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sampai jumpa besok malam.